Dampak itu kan menjadi kayak semacam template untuk menyampaikan keberhasilan efektivitas intervensi itu kemana-mana. Ketika ketemu Kadin kemarin, ketemu DPR itu kan disampaikan bagaimana kemudian bahkan ada kalau kurang itu nanti kami masih punya, masih ada lagi ya saya duit tambah. banyak. Padahal sampai tadi tanya di depan nambah orang bencana aja kayaknya. jadi ya apa ya? Kalau saya boleh menilai, jangan juga kita lihat negatifnya. Usaha Pak Menteri Purbaya ini ada positifnya. Dalam arti dia itu ingin ibaratnya kalau orang sudah kita nggak ada harapan kita susah nih. Dia membawa ada harapan, memberi harapan, dan itu tugas pemimpin kan itu memberikan nuansa positif. Itu oke. Mendorong bahwa ini ada lagi kesempatan. Sampai situ oke, tapi saya sedikit kritik, bukan sedikit ya. Ya kalau begitu mainin angkanya tuh yang enak gitu, jangan gampang diukur. Kalau omongan begini 2-3 bulan lagi semua omongan saya yang lebih terbukti kan hancur ini. Tapi kalau sekedar ini kredit akan kita tingkatkan dengan memindah ini kita berharap sektorial. Jangan nyebut angka 5,7. Ah itu bisa. Karena ini juga jadi semacam, saya nggak tahu, saya nyebutnya mungkin agak kasar, jadi mantranya Purbaya ya. Gara-gara intervensi itu, September itu, uang. Masyarakat sudah tidak lagi merasa gelisah secara ekonomi. Buktinya kemudian kemarahan publik yang Agustus September itu sudah nggak ada lagi sekarang. Ya, itu kalau tergantung kita memandang, bisa jadi positif. Kan tadi sudah saya katakan, ketika masyarakat pelaku usaha melihatnya positif, biar omongan itu bluffing lah ya, lebih bagus. Jadi kan memang gak hanya kita loh, The Fed aja itu kalau gubernur bank sentralnya kan, tetapi persoalannya adalah kalau bagaimana kita bagi dua, satu netizen masyarakat, satu pelaku usaha besar terutama, menengah dan besar. Kalau menengah dan besar ini, makanya dia ngomong begitu lagi di Kadin. Nah, itu kita harus tahu. Ya saya suka tuh ngeliat videonya. Ya orang mantuk-mantuk ini atau matanya melihat tajam, jadi soal lain kan. Nah, maka bagaimana kalau netizen senang dan ada keinginan untuk wah ini menghadapi suasana yang akan lebih optimis dengan menteri ini. Bagaimana kalau sebaliknya di pelaku usaha besar? Ini menteri tidak berdasarkan data akurat, memberi harapan, tanda petik harapan yang mendekati palsu. Ini orang seperti ini konsistensi kebijakannya seberapa jauh? Bisa nggak dia mempengaruhi Kementerian Teknis? Kan buat pelaku itu kan nggak hanya Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, izin usaha segala macam. Lalu dia mau ini bea cukai. Jadi kalau ini reaksinya negatif, maka nah itu berarti ngukurnya di investasi, Mas. Maju nggak investasi? Nah itu, saya poinnya itu, saya ingin memperdalam ke Bung Awalil itu tentang ada nggak sih ukuran-ukuran lain yang kemudian kita bisa pakai untuk membuktikan sebenarnya bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Purbaya ini memang ada dampaknya itu, menggerakkan ekonomi, menambah pertumbuhan, menambah investasi. Itu ada nggak data yang bisa diukur yang per hari ini itu sudah keluar? Kalau untuk kesimpulan masih belum bisa. Tapi untuk indikasi-indikasi ada. Tapi sifatnya jadinya ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung. Apa anekdotal? Nah, kalau saya contohkan mendukung, tapi kan belum pertanyaannya nanti. Kan karena Menteri Keuangan itu kan sebenarnya Bendahara Umum Negara nih. Tidak segala-galanya lah. Dia bukan Perdana Menteri, bukan Presiden. Nggak membawa Menteri Investasi. Kan? Jadi tetapi bolehlah karena dia yang tampil diberitakan, kita anggap itu ada aspek dia. Karena opini itu mempengaruhi kan. Nah kalau misalnya kita melihat dari ada itu namanya PMI itu Purchasing Manufacturing Index. Yang dikelola S&P naik Mas di bulan kemarin ini Oktober, ekspansif dia, positif kan dari sisi itu. Tapi tadi kredit landai dan melambat tadi ya. Melambat. Terus di bagian kredit sudah ada data sampai Oktober UMKM Mas, kredit khusus untuk UMKM, usaha mikro kecil menengah. Itu kontraksi. Jadi tahun ini malah menurun. Turun selama era Purbaya turun. Justru yang selama ini kan kayaknya dijanjikan itu bukan dijanjikan, dikesankan bahwa nanti. Tapi memang bisa ngeles juga. Itu kan perbankan keseluruhan. Enggak, tapi apapun, ini kan berarti tidak bergaung kepada kredit itu. Gitu.
Ya, Kalau kredit konsumsi sudah masuk. masuk. Nah, konsumsi landai. Kayaknya itu kan itu juga yang jadi salah satu itu. Jadi kan? ada dua. Kredit motor, kan apa- tiga kredit itu konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi. Ya. Kredit konsumsi landai, kredit modal kerja landai. Modal kerja ini berarti Orang untuk mau suasana buka bisnis. orang mau buka warung, mau Ya, buka pabrik. Mas, kalau buka pabrik investasi, modal kerja. Oh, modal Jadi kerja. misalnya ini kan ada orderan, Belanja saya butuh, bahan. wah, gitu. Ini menunjukkan dinamika ini. Kalau investasi ini agak sulit karena investasi ini bisa pengeboran minyak, nikel kan dia gede, nggak bisa jadi ukuran dinamika Oke. ekonomi. Udah Investasinya gede. dan nggak mungkin itu dipengaruhi bulan ini kebijakan besok naik, nggak bisa. Ini kan berarti keputusan sebelum-sebelumnya. Dua ini tidak mengindikasikan gerakan yang berarti ini kalau negatifnya. Nah, lalu ada namanya indeks menabung dari lembaga tempat Pak Purbaya sendiri LPS. Indeks menabung menunjukkan penurunan. Itu apa? Indeks menabung itu apa? Menabung itu LPS mendefinisikannya kemauan dan kemampuan menabung. Jadi ada cara menghitungnya, dikeluarkan tiap bulan oleh LPS dan di bulan September tadi turun. Artinya ya gitu, dan itu konfirmasi juga oleh Bank Indonesia. Bagian pendapatan belanja yang dipakai menabung itu juga turun. Tipis-tipis semua turunnya. Tapi maksudnya kalau di mix beritanya ada yang positif, ada yang negatif, belum bisa untuk menilai. Kecuali nanti tunggu 3-4 bulan. Makanya, jadi memang sementara ini sifatnya mungkin kalau istilah riset itu kan anekdotal gitu ya, belum jadi kesimpulan. Karena itu juga wajar saja Pak Purbaya masih ngomong terus, karena kan belum juga, saya pun harus jujur mengakui belum bisa juga mengatakan Purbaya ini hanya omong-omong, belum bisa juga karena fakta-faktanya belum cukup untuk saya menilai seperti itu. Saya dari awal cuma ingin mengatakan bahwa beliau ini terlalu memperlihatkan skenario dengan optimisme yang dia bangun. Dia tidak menceritakan ada faktor risiko itu bisa tidak berhasil. Tapi kedua-duanya baik saya maupun dia ini kan dalam konteks narasi ya. Saya ini tidak hanya saya pribadi, yang para pengkritik ini datanya masih sama-sama belum cukup. Tapi saya makin kesini makin kuat, Mas. Maksudnya gini, biar ditimbang-timbang tadi, ini kok mau ngomong 5,6, 5,7, ngomong kredit akan 2 digit, ya toh? Nggak ada investasi. Dan dia sendiri ngaku iklim investasi kita rusak selama ini. Loh, kalau rusak emang 1, 2 bulan, 3 bulan bisa diperbaiki, Mas. Yang namanya kerusakan iklim itu butuh tahunan. Dan bukan di wewenang dia semua. Bukan di wewenang dia, bukan hanya kebijakan gitu kan, ada kultur, ada kelembagaan, ada preman. Tapi supaya kita juga jangan nyinyir, positifnya ada. Yang menteri-menteri teknis jadi bercermin juga. Iya juga ya kan. Bisa jadi. Kita harapannya itu apa kayak efek domino ya. Purbaya yang begini membuat menteri-menteri teknis juga, ya udah saya juga harus bangun optimisme. Ada sisi itu, tapi ada sisi yang lain. Ya menteri-menteri nggak bisa perform ini malah ngumpul jadi untuk menjegal gitu. Itu bisa juga sih. Itu. Tapi maksud saya, secara kebijakan publik yang dilakukan Purbaya itu ada dasar teorinya, Mas. Membangun optimisme, membangun ekspektasi positif. Itu adalah kontribusi tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam perkembangan dinamika ekonomi. Benar itu. Iya, tapi lagi-lagi ketika kemudian berlebihan. Terus yang kedua, ya lagi-lagi ini bukan kesimpulan karena datanya itu nanti belum keluar kan. Tapi kalau hanya dari katakanlah survei tipis-tipis lah kalau bahasanya lah sekarang, tanya teman-teman pelaku usaha, tanya teman-teman saya ingin menekankan, tanya teman-teman yang kerja di buruh di pabrik misalnya, itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Ya, kalau itu benar, saya cenderung begitu, dan saya berpihak ya kepada orang-orang kecil, tapi demi analisis ekonomi yang sangat mempengaruhi adalah keputusan perusahaan besar dan kelas menengah. Kalau kelas menengah profesional mulai nganggap ini menteri omong-omong doang, itu lain loh pengaruhnya dengan cuma orang bawah. Kalau ini berarti Purbaya di captive-nya sendiri sudah mulai diragukan kan. Katanya mestinya yang bisa menalar pernyataan dia itu kan kelas menengah nih. Ini udah mulai ragu, tidak seheboh di awal. Dan tadi pelaku bisnis besar tidak melakukan gerakan-gerakan yang misalnya tiba-tiba ada rencana investasi, rencana bisnis apa. Bahkan perbankan itu merevisi bisnis plan dia untuk yang tahun berjalan maupun tahun depan. Merevisi ke lebih rendah. Nah, artinya kan mereka tidak seoptimis Purbaya. Baru saja juga Bank Indonesia 28 November, berarti baru berapa hari. Itu mereka memproyeksikan, sudah optimis itu, tapi tidak seoptimis
proyeksi Purbaya terhadap kredit maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Cara membacanya, ya Bank Indonesia saja tidak seoptimis itu. Padahal Bank Indonesia sudah masuk optimis. Pelaku bisnis pastilah di bawah ini, Pak. Karena pelaku bisnis itu adalah orang yang selalu menghitung risiko. Dia lihat peluang, lihat risiko. Iya, mereka yang day to day-nya akan mengalami langsung kalau bacaannya nggak pas gitu. Kebijakannya kemudian, oke, kita nggak ngelihat itu. Kita kasih waktu lagi lah 1-2 bulan lagi gimana nanti? Enggak, ini yang sudah katanya mau direncanakan atau meskipun memperbaiki kelembagaannya bea cukai, memperketat barang-barang impor yang barang bekas, thrifting dan sebagainya. Cukup nggak kemudian Bung Awali sama yang lihat? Kalau saya udah jelas nggak cukup. Pertama, setiap kebijakan sebagus apapun dalam suatu situasi yang existing, pasti harus diperhitungkan dampak sampingannya, efek sampingannya. Jadi kalau sampai minum obat itu, ya obatnya mungkin menyembuhkan, tapi harus dihitung. Ada keterangan. Ada keterangannya. Menyebabkan apa? Kalau sampai menyebabkan apa? Nah, ya ketika kita lihat yang kita harus ngakui, itu adalah positif. Misalnya soal shifting, soal bagaimana tidak impor baju bekas. Kayak impor lah dia mau bea cukai harus prosedurnya. Tapi hati-hati, itu kelihatannya bagus, tapi ternyata laporannya mereka-mereka yang impornya benar terpaksa jadi lebih lambat dari biasanya. Make sense nggak? Apa istilahnya itu, dia berapa hari di pelabuhan, maka cost buat dia. Jadi mereka pelaku bisnis dalam konteks impor yang benar terdampak dengan lebih lamanya waktu, karena si petugas juga lebih hati-hati. Dan itu kan dulu yang salah satu yang mau diatasi di era Jokowi kan, apa istilahnya itu, ada satu atap itu ya. Dan terlalu lamanya barang di pelabuhan itu udah kena waktu tunggunya itu, waktu bongkarnya. Yang kedua, itu kan mereka juga lebih hati-hati karena sebetulnya kita butuh impor untuk input. Nah, jangan hanya konsumsi kan, produksi. Sekarang harus si pengusaha juga harus mikir-mikir, ini termasuk yang sekarang dilarang, diawasi enggak. Nah kan, maka keputusan bisnis juga memiliki pertimbangan, upaya, effort yang lebih besar. Maka dari sisi ini sebutlah dampak efek samping dari usaha itu. Jadi nggak bisa hanya merajia, mengamung-amung gitu, ini kedampak juga. Terus lalu apalagi kalau ketika bombastis ya bahwa bea cukai dibubarin. Sebenarnya yang suasana seperti itu pernah di zaman Pak Harto, itu ada lembaga internasional yang diminta karena Soeharto dapat laporan semacam konsultan gitu ya bea cukai itu ini, sehingga tapi pada waktu itu bea cukainya masih dipakai. Cuma selalu ada orang konsultan internasional itu saja dulu perlu waktu tuh untuk terjadi gejolak. Kalau dia buat opini, kebayang nggak? Ya kita tentu tahulah banyak di semua lembaga semuanya benar. Pasti ada yang nggak benar, ada yang benar kan. Bagaimana? Tapi kalau lembaganya dia biarkan itu kan sama dengan bakar lumbung kan dengan tikusnya. Apa alternatifnya? Tapi bisa juga shock terapi. Artinya beliau ini kan tidak dibubarin. Oke, kita terima sampai situ. Tapi dalam konteks ini kan roadmap-nya harus jelas. Tuh mau apa, mulai apa saja, jangan sampai yang terdampak nanti impor-impor barang yang butuh cepat untuk input industri tertentu, Pak. Jadi masalah. Ya, gitulah. Kalau kebijakan fiskalnya sendiri, sampai per hari ini gimana, Bung Awali melihatnya? Ini kan yang beliau banyak tekankan adalah belanja. Kalau pendapatan dia agak menahan diri, karena saya kira sadar pendapatan kita ini sampai akhir kemarin sudah bikin disclaimer gitu, sudah kayak minta ampun ini gitu. Tidak mungkin tercapai. Kalau mau naik anggota DPR aja dinaikkan katanya gitu kan. Bisa, tapi dari sisi belanja itu dia pengen ngencengin. Udahlah yang sudah dialokasikan, tapi itu adalah sebuah kebijakan yang ambivalen. Di sisi tertentu dia sadar pendapatan akan drop, akan tidak mencapai target. Kalau dia dorong-dorong si kementerian lembaga ini belanja sesuai rencana, ini kan jadi defisitnya jadi lebar, misalnya nggak? Defisit lebar itu berarti dia harus ngutang, kan? Ngutangnya lebih besar dari sebelumnya, dari rencana. Ini jadi mendua dia. Maka menurut saya harusnya dia berani, udah terusin aja efisiensi itu. Ini jangan nyuruh mereka belanja.
belanja apa yang disuruh ya tadi kalau mau yang bencana tadi ditambahin kan, bukan belanja macam-macam. Jadi saya melihat ya cukup paham juga berarti Pak Menteri ini sehingga yang dia mau otak-atik belanja, jadi bisa nyalah-nyalahin kalau serapannya tidak optimal. Kenapa sih ininya jauh sekali kemarin target pendapatan pajaknya itu? Ya. Dan itu tidak tertolong lagi dengan tiga bulan intervensi. Tidak tertolong. Kenapa? Ya kan karena pendapatan itu yang paling besar itu pajak. Pajak itu yang besar PPN dan PPH. PPN dan PPH ini elastis terhubung dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Justru ini sebetulnya mendua ketika pemerintah menyatakan dia sendiri pertumbuhan ekonomi akan segini. Kalau benar pajaknya naik, ya, pajak mestinya naik. Kalau pajaknya nggak naik itu berarti ini pertumbuhan nggak beneran gitu aja. Pertumbuhan di kertas ya kan? Nah, gitu. Sama kayak semuanya ISG ya. Kira gitu ya. Mungkin ya karena kan tadi beberapa yang mengakibatkan tumbuh ini tidak kontribut ke pajak. Tapi kalau yang tambah tuh transaksi kita, produksi harian kita, ya pasti nambah pajak karena setiap beli barang kena PPN. Belanja masyarakat benar-benar meningkat, industri benar-benar tumbuh. Iya, dan pegawai dipotong PPh-nya, perusahaan kalau hasilnya membaik dia PPh-nya juga PPh. Dan itu hanya bisa tercapai kalau pertumbuhan realnya itu terjadi. Real, jadi pertumbuhan ekonomi yang lebih terdistribusi, lebih benar-benar bernilai tambah. Tapi kalau ditopang oleh beberapa angka yang secara moneter ini sebenarnya nggak ada, dia lebih perhitungan saja. Hanya untuk biar kelihatan pertumbuhan ekonominya naik kan gitu. Ya, tapi memang kalau dibilang salah juga menurut textbooknya memang boleh dihitung begitu. Nah, tinggal kan gini. Ini kita masuk teknik nanti sulit. Jadi saya tidak termasuk orang yang bela BPS juga. Kalau saya itu kemarin ya baru ngeh itu kalau ternyata belanja untuk bahannya pindad itu ternyata bisa dipakai untuk. Ya, kalau dia belanja modal, Maka jangan alutsista terus siapa yang dapat menikmati gitu loh alutsista ini gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau wacananya kemarin untuk menurunkan PPh gimana? Oh sorry, PPN gimana? PPN. Nah, itu yang menurut saya justru harus. Tapi sebetulnya Purbaya sudah nangkap itu karena pertama itu di teori ada, yang kedua sudah ditunjukin oleh Vietnam, kan gitu ya, gampang aja lah yang dekat dengan kita. Ada beberapa negara melakukan dan secara teoritis memang di situasi yang relatif melemah lesu itu PPN cenderung diturunkan. Nah, karena apa? Karena lesu itu pelakunya kan yang dianggap paling banyak itu kan masyarakat dan swasta. Pemerintah itu kan porsinya kecil. Nah, kalau PPN diturunkan, itu membuat mereka bisa konsumsi lebih banyak, bisa investasi lebih banyak. Nah, jadi itu secara teori bisa. Nah, masalahnya Indonesia sekarang 11% PPN. Mau diturunkan, akibat langsungnya adalah penerimaan PPN-nya turun. Nah, itu yang dipikirin kan? Penerimaannya turun, pajaknya turun. Ya kan berarti lebih lebar lagi defisitnya. Tapi menurut studi, dan itu sebenarnya ada studi di internal mereka, tapi untuk data yang lama, kalau nggak salah data 2015. Kalau PPN ada simulasinya, PPN itu diturunkan signifikan 3%, 5%, itu pertumbuhan ekonomi cenderung naik. Kalau 3% itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 1%. Berarti kalau Purbaya mau nurunin dari 11 ke 8, peluang di 2026. Tapi ini bukan Purbaya harus undang-undang, tapi ini umpamaan ya, maka bisa 6%. Nah, tapi kelemahannya kan penerimaan PPN-nya turun. Ada defisit lagi. Defisit lagi, cuma defisitnya nggak selebar penurunan nilai totalnya. Karena si pertumbuhan ekonomi mengakibatkan PPh naik. Dan PPN pun turunnya tidak sebesar 3% itu karena kan PDB-nya naik. Ini harusnya dihitung nih. Kalau sudah begini tahun-tahun berikutnya bagaimana? Saya termasuk orang yang setuju turun pajak. Angkanya berapa kalau idealnya? 8 lah kalau menurut saya. Jadi turun 3%. Kontributnya bisa 1%, tapi nanti penurunannya PPN itu tidak sebesar 3%, mungkin 2%. Karena PDB-nya naik dan PPh-nya naik, sehingga mungkin kerugian loss-nya itu bisa dihitung. Tapi itu ada syaratnya. Kalau itu dilakukan, itu tanpa ada perubahan di sektor real, ya kan Kementerian Teknis. Nanti hanya permainan uang saja, tapi begitu bisa nggak mendorong UMKM, mendorong usaha-usaha menengah, industri apapun, tekstil, menjadi terdorong akibat mereka punya ruang lebih banyak menginvestasi. Daya beli masyarakat meningkat. Daya beli masyarakat meningkat. Ini kan tidak cukup hanya dengan duit,
Kalau cuma daya beli yang naik, struktur real tidak naik, ya nanti beli barang impor dong lewat aplikasi lewat apa yang barang dari Cina semakin banjir gitu. Jadi ini kan paket. Nah di situ tantangannya Perubahan harus lapor ke presiden menurut saya ini loh. Tapi saya karena ditanya, saya termasuk orang yang mendukung penurunan PPN tapi disertai reformasi struktural dan reformasi di sektor real. Dan itu malah bisa memberi harapan tumbuh sampai 8% di 3-4 tahun yang akan datang. Tahun 2029. Iya, Kak. Syaratnya PPN. Iya, karena dari sedikit yang saya pahami gitu ya, dari beberapa kali penjelasannya Bung Awalil sama saya lihat juga dari Perubahan, konsumsi domestik kita itu kan gede sekali. Iya, lebih dari 50%. Makanya komponen penyumbang PDB kita kaitannya. Nah, itu kan kalau daya beli dari komponen ini kemudian diungkit dengan penurunan PPN tadi kan. Tapi catatnya harus hati-hati. Produksi barangnya yang domestik harus meningkat. Kalau enggak dia beli impor. Pertanyaan itu kan kemudian kembali ke industrialisasi sama iklim investasi gitu. Nah, apa tantangan? Dan jangan lupa Mas, pertanian. Sebenarnya pertanian ini jangan hanya tumbuh bertambah beras atau jagungnya, tapi ikutannya. Diolah enggak? Hilirisasi pertaniannya. Ya tantangannya satu, industrialisasi ini sudah disadari perlu direvitalisasi. Tapi biasnya masih bias kepada hilirisasi. Dan hilirisasinya bias ke minerba. Lebih khusus lagi nikel. Ya, yang itu sangat padat modal. Itu bagus saja. Tidak meniadakan itu. Tapi tidak cukup. Mestinya industrialisasi yang lebih luas. Dan salah satu industrialisasi itu ya merecovery industri-industri yang lagi sunset, yang lagi susah. Tekstil, besi baja. Besi baja itu kita cukup potensial, Mas. Nanti kalau jauh lagi kan ada turunan-turunan. Nah tadi nikel pun, Bu ya jangan smelter yang hanya mengolah sampai tingkat tertentu dijual. Bu sampai ke stainless steel. Masa kita makannya NBG impor sampai sana. Tentu ini kita tidak bicara sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi kan roadmap-nya jelas. Maka ini kesempatan Perubahan sebenarnya. Dia doronglah itu. Nah, orang mau nggak investasi di situ? Menurut saya sekarang ini mereka bukan tidak sadar bahwa itu menguntungkan ke depan. Karena kita punya penduduk yang banyak. Kalau juga kita olah dengan benar, kita juga punya, karena kita nikel di sini misalnya, berdaya saing untuk ekspor. Tapi jangan ngekspor yang barang seperempat jadinya. Seperempat jadi aja kan itu misalnya pero apa itu. Tapi yang sudah produk dan dikembangkan di sini, misal nih. Nah ini kan kita ada gambaran tumbuh 8% Mas. Kalau seperti itu. Nah, bolehlah ini mungkin juga perlu diberikan wawasan ke publik, Bung. Sejauh ini kendala apa sih yang membuat kita itu nggak pernah memproduksi bahan baku yang adanya dari kita itu sampai yang ujung hilirnya. Kendala apa yang kemudian kita hanya bisa bikinnya itu setengah jadi kayak gitu tuh? Kalau menurut saya pertama kita harus melihat perspektif orang punya duit banyak ya, pemodal besar, baik itu terutama domestik lah. Mereka ini kan menghitung keuntungan dengan risiko. Ya, salah satu risiko yang mereka hitung itu adalah kebijakan yang bisa berubah-ubah. Politik yang cepat berganti, menteri bisa ganti. Itu risiko. Tapi kalau itu dia hitung masih bisa, dia masih masuk. Tetapi di sisi lain dia punya kesempatan lain untung. Ngapain saya susah-susah buat stainless steel? Yang ekstraktif, yang rente itu ya. Yang rente, yang ini. Kalau sudah ikut gali 2 tahun, tutup tuh modal 3 tahun kan pas. Ngapain yang harus butuh R&D, butuh hitungan yang ini ya toh. Apalagi tadi mereka juga bisa main di pasar saham, mereka bisa main di pasar surat utang SBN, mereka bisa negosiasi sama bank gua naruh. Maka imbal hasil yang terlalu besar di sektor rente, sektor keuangan atau sektor ekstraktif membuat tidak mendorong untuk masuk ke real. Insentifnya untuk dia mengembangkan industri yang benar itu kalah dengan insentif untuk uangnya dipakai dengan kalau poinnya menurut saya kan harus pemerintah negara lah mau lewat BI rate. Ternyata BI rate tidak efektif. BI rate turun tidak diikuti penurunan yield SBN secara signifikan, tidak diikuti penurunan kredit perbankan secara paralel. Ya, dikit banget lah. Nah, lalu pas orang return di pasar saham juga apalagi dengan goreng ini returnnya bisa 8%. Nah ini kan terhubung. Di situ nggak cukup Menteri Keuangan kan.
saya sekali lagi di lewat kanal ini kata kuncinya ya presiden. Itu presiden bisa mendelegasikan ya ini menterinya lebih diberi power misalnya. Begitu juga Bank Indonesia bisa menyesuaikan dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Kalau saya pakai kata kunci, apapun itu kuncinya adalah masyarakat kita seluruh Indonesia ini harus berproduksi. Artinya bekerja, Mas. Iya, yeah. Jadi kalau diulas-ulas kemanapun, kalau memang mau sumber pertumbuhan ekonomi yang terbesar itu adalah orang bekerja. Nah, bahwa dia bekerja itu perlu ada orang investasi segala macam itu adalah konsekuensi logis. Tapi kalau main-mainin M0, jumlah uang beredar, motongin pajak saja, ya saya pro tapi kan hanya, maka orang nggak bekerja atau pekerjaan yang tersedia tidak memberi imbalan yang layak karena non-formal, itu berat. Terakhir ini yang kemarin disampaikan juga, membentuk tim debottlenecking untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam hambatan investasi. Efektif atau hanya sekedar omon-omon? Ini bukanlah ide yang di sini saja. Kalau kita lihat sejak zaman Orde Baru, kalau ada yang debottlenecking, ada yang tim ad hoc, ada yang satgas. Negara dengan banyak tim ad hoc, dengan banyak satgas, dengan banyak itu artinya nggak efisien. Jalan birokrasi nggak salah. Ya bahwa dia dibutuhkan atau tidak ya kita case by case. Orang KPK yang lembaga ad hoc aja sampai sekarang eksis kan. Jangan-jangan hanya show aja ada. Saya narik yang di luar ekonomi ya. Saya dulu pernah belajar sejarah. Katanya di salah satu buku itu bangsa yang butuh pahlawan. Itu berarti bangsa itu memang bermasalah. Jadi saya tutup begitu ya, kalau menganggap Purbaya pahlawan dan yang menganggap banyak, berarti bangsa ini juga aku lagi kurang sehat. Itu sepakat itu. Mestinya, jadi gini, ada geopolitik itu, ketika masyarakat dan pelayanan pemerintah itu berjalan dengan baik, kita itu nggak akan tahu ada pemimpin. Iya. Karena semuanya berjalan dengan otomatis gitu. Karena semuanya berjalan di bawah SOP. Nggak butuh pahlawan lah kita. Nggak butuh pahlawan, nggak butuh. Artinya kalau ngelihatnya berarti ketika masih dibutuhkan itu berarti tidak ada perubahan. Tadi kalau di bottleneck tadi apalagi ekonomi. Kalau hanya dipahami sebagai ini quick fix istilahnya atau cara cepat. Kalau di bidang non ekonomi mungkin nggak seberapa ya. Tapi kalau di bidang ekonomi banyak satgas, banyak bottleneck itu oleh pelaku usaha disikap makin tidak pasti keadaan. Gitu ya. Bukan menyelesaikan masalah. Gitu ya. Iya udah jelas kalau itu. Menunjukkan bahwa memang kelembagaan kita tidak ada itu kuncinya, kelembagaan kita tidak berjalan sesuai tupoksinya, bahkan desain kelembagaannya sendiri nggak pas, terlalu banyak tumpang tindih ya kan, yang ini boleh impor sana ternyata nggak boleh gitu, yang ini dikasih izin internasional nggak bisa dong. Nah itu kan sudah memperlihatkan indikasi itu. Belum lagi ada kecurigaan, kamu kemarin nyumbang siapa? Pilpres, Pilpres gitu. Panjang. Dan sekali lagi untuk di ekonomi itu pemilik usaha, pemodal besar dalam yang dibutuhkan kepastian usaha. Masyarakat yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja. Nah, kalau ini match, running kita, lari kita. 8% bukannya mustahil, tapi sejauh ini malah makin menjauh dari kemungkinan itu kan yang diambil. Mudah-mudahan bisa diterima publik sebagai sebuah upaya konstruktif kita konstruktif untuk kemudian melengkapi lah atau kemudian memberi sumbangan untuk kemudian apa yang bisa lebih maksimal karena tujuannya kan sebenarnya sama kan kita juga karena kita mencintai negeri ini kita kan kepingin juga ekonomi bisa tumbuh gitu. Tapi tidak dengan bombastis seperti itu kan ada cara-cara yang memang itu benar dilakukan kan gitu kan. Bung Awalil, seperti biasa sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you.